Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Anggi Marlen Hermelinda Rupilu dengan nomor induk mahasiswa 204111082. Saya mahasiswi semester 3 dari Universitas Citra Bangsa Kupang, program studi Sarjana Farmasi. Pada kali ini saya akan mereview tugas mengenai titrasi argentometri. Selamat menonton. Titrasi argentometri. Argentometri merupakan suatu metode titrasi untuk menentukan kadar halogenida dan senyawa lain yang dapat membentuk endapan dengan perak nitrat atau AgNO3. Reaksi dasar dalam argentometri adalah AgNO3 ditambah NaCl menghasilkan AgCl ditambah NaNO3. Indikator yang digunakan yaitu kalium kromat yang dapat menghasilkan warna merah dengan adanya kelebihan Ag+. Dalam argentometri terdapat beberapa metode titrasi yaitu metode Mohr, metode Volhard, metode Fajans, dan juga metode Liebig. Nah, untuk metode Mohr digunakan untuk menentukan kadar halogen. Indikator yang dipakai adalah kalium kromat dan larutan baku AgNO3 sebagai titran. Pada titik akhir, kromat terikat oleh ion perak membentuk senyawa yang sukar larut berwarna merah bata. Di sini terjadi pengendapan dua tingkat, yaitu pembentukan AgCl dan pembentukan Ag2CrO4. Perak klorida merupakan garam sukar larut sehingga konsentrasi ion klorida tinggi, maka AgCl diendapkan. Yang berikut adalah metode Volhard. Metode ini dilakukan secara titrasi tidak langsung dan titrasi langsung. Metode yang sering dilakukan adalah titrasi tidak langsung dan digunakan untuk menentukan halogen dan garam-garam asam lemah seperti oksalat dan karbonat. Indikator yang digunakan adalah besi 3 atau nitrat atau besi 3 amonium sulfat. Sampai titik ekuivalen harus terjadi reaksi antara titran dan ion perak membentuk endapan putih. Dengan reaksi Ag+ ditambah SCN- menghasilkan AgSCN atau putih. Sedikit kelebihan titran kemudian bereaksi dengan indikator membentuk ion kompleks yang sangat kuat warnanya atau merah. SCN- ditambah Fe3+ menghasilkan FeCN3+ yang larut dan mewarnai larutan yang semula tidak berwarna. Yang berikut metode Fajans. Metode ini menggunakan indikator absorpsi, yaitu suatu asam atau basa organik lemah yang dapat terurai menjadi ion-ionnya, dan ion-ion tersebut akan diabsorpsi oleh endapan yang terbentuk. Yang berikut metode Liebig. Titrasi ini khusus digunakan dengan CN-. Prinsip reaksinya adalah pembentukan kompleks Ag argentosianida yang tidak larut. Jika Ag+ berlebih direaksikan dengan CN-, endapan AgCN yang telah terbentuk akan larut kembali karena terbentuknya kompleks AgCN2+. Maksud dan tujuan percobaan. Maksud percobaan, mengetahui dan memahami prinsip titrasi argentometri serta reaksi yang terjadi. Tujuannya adalah menentukan kadar klorida dalam sampel dengan menggunakan titrasi argentometri. Yang berikut prinsip percobaan. Prinsip percobaan penetapan kadar klorida dalam sampel yang diendapkan dengan larutan baku AgNO3 0,1N sebagai titran dengan menggunakan indikator kalium kromat 10% B/V, di mana titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna menjadi endapan menjadi merah bata. Yang berikut prosedur kerja. Untuk prosedur kerjanya, yang pertama ada alat dan bahan yang kita gunakan dalam praktikum. Untuk alat-alatnya, yang pertama ada timbangan, batang pengaduk, buret, beker gelas, cawan perseling, corong pisah, Erlenmeyer, gelas ukur, pipet tetes, penengas air, dan juga sendok madu. Untuk bahan-bahannya, yang pertama ada air suling atau aquades, NaCl, KCl, oralit, titran baku AgNO3 yang terstandarisasi, kalium kromat pekat 10% B/V. Nah, yang berikut cara kerjanya. Cara kerjanya untuk NaCl atau garam dapur. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, timbang seksama 0,25 gram NaCl. Lalu larutkan NaCl tersebut dalam 50 ml air suling dan tambahkan kurang lebih 3 tetes indikator larutan kalium kromat pekat. Lalu titrasi larutan sampel ditambah indikator tersebut dengan AgNO3 0,1N hingga terbentuk endapan merah bata. Hitung kadar sampel dan tiap gram NaCl setara dengan 6066 gram Cl-. Yang berikut KCl. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, timbang seksama 0,25 gram KCl.
Lalu larutkan KCl tersebut dalam 50 ml air suling. Lalu tambahkan kurang lebih 3 tetes indikator larutan kalium kromat pekat. Lalu titrasi larutan sampel tambah indikator tersebut dengan AgNO3 0,1 N hingga terbentuk endapan merah bata. Lalu hitung kadar sampel dan tiap gram KCl setara dengan 0,4756 gram Cl-min. Yang berikut Cl-min dalam oralit. Yang pertama, timbang sesama 1,6 gram serbuk oralit, lalu masukkan ke dalam labu tentu ukur 100 ml, lalu tambahkan 20 ml air ke dalam labu tersebut, larutan serbuk oralit tersebut. Nah, setelah terlarut, tambahkan air ke dalam labu tentu ukur hingga mencapai tanda batas dan homogenkan. Lalu ambil 20 ml larutan tersebut dengan menggunakan pipet volume dan masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml. Tambahkan 5 tetes indikator kalium kromat 10%. Titrasi larutan tersebut dengan larutan baku AgNO3 hingga mencapai titik akhir titrasi yang ditunjukkan oleh terbentuknya endapan yang berwarna merah bata atau jingga. Setiap mili AgNO3 0,1 N setara dengan 3545 mg Cl-min. Sekian dari review tugas titrasi argentometri. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.